menentukan kata baku ya kan, itu teman-teman mungkin, untuk kata baku lebih banyak diperbanyak lagi, eee, bacaannya karena memang kata baku itu tidak ada rumusnya, teman-teman. Misalnya nih, rumus dari kata sekadar, eee, rumus dari kata sekedar itu kan tidak baku kan, dan yang bakunya itu sekadar. Nah, itu tuh tidak ada ketentuan bahwa, itu tidak baku dan akan berubah menjadi A, jadi sekadar, itu tidak ada rumus seperti itu. Jadi kalau untuk kata baku memang teman-teman bisa untuk diperbanyak lagi kosakatanya dan, apa ya, mengenal lebih banyak lagi gitulah ya istilahnya kata-kata itu, gitu. Nah, langsung saja mungkin kalau tadi yang, siapa yang sampaikan ya, tadi tuh lupa ya Allah namanya. Nah, itu kita langsung saja bahas soal PBM, pengetahuan bacaan dan menulis. Di PBM ini, terlihat ya teman-teman ini ya, share screen Kakak. Memang ada beberapa soal yang ini berhubungan dengan teks secara langsung. Itu yang berkaitan dengan topik, kemudian ada beberapa fakta. Dan untuk informasi juga, sekadar informasi juga teman-teman, yang membuat soal itu bukan kakak, jadi kakak juga sama-sama baru mengetahui soal ini, dan kita sama-sama belajar. Kemudian, ini klarifikasi dulu nih sebelum dimulai. Ada beberapa jawaban yang menurut kakak itu berbeda pandangan gitu maksudnya. Antara jawaban dengan pandangan kakak tuh ada yang berbeda gitu maksudnya. Terus langsung saja paling ya kita mulai pembahasan soalnya. Mau berurutan dari soal nomor 1 atau mau yang teman-teman pilihin aja nomornya? Berurutan aja, Kak. Berurutan. Oke, Rina, siap. Kalau saya susah di membandingkan paragraf. Membandingkan seperti apa bentuknya, Fajar? Terus, iya bentuknya seperti apa? Mungkin ya, kayak misalkan ini Kak, ada disajikan wacananya itu terdiri dari misalkan 3 paragraf. Nah, pertanyaannya misalkan bandingkan informasi yang ada di paragraf 1 dengan paragraf 2 itu tentang apa kayak gitu Kak. Oh, oke. Berarti itu biasanya munculnya di PPU ya? Di PPU ya? Nah, kalau bentukan seperti itu, kalau bentukannya perbandingan tentunya itu berhubungan juga dengan ide pokok. Jadi, kita harus paham dulu si teks itu tuh bahas apa sih gitu. Terus, misalnya biasanya kalau yang membandingkan kayak gitu nih ya, Jar ya, dia tuh topiknya tidak akan jauh berbeda. Misalnya, teks 1 itu membahas globalisasi, tapi dari aspek misalnya dampaknya gitu. Nah, kalau teks 2 misalnya juga ya, dia masih membahas perihal globalisasi nih, tetapi dia membahas dari segi upayanya. Jadi memang kita harus bisa menentukan ide pokoknya terlebih dahulu gitu paling Jar. Karena agak sulit juga ya kalau memang si soalnya itu tidak disajikan. Jadi kita memang tidak bisa langsung terjun gitu untuk menganalisis. Tapi mudah-mudahan pembahasan sekilasnya bisa dipahami ya Jar ya. Kalau kayak gitu, kita langsung aja mungkin bahas si soal TO-nya. Yuk. Untuk soal TO nomor 1, ini macet. Oke, enggak. Topik bacaan di atas, ini jawabannya apa sih teman-teman? Yang D bukan, Kak? Oke, yang D, ada jawaban lain?
Oke, teman-teman, langsung saja mungkin ya kita bahas. Di sini kan ini tuh terdiri atas 2 paragraf ya. Ini paragraf 1 nih, segini. Kemudian ini paragraf kedua, gitu ya, sampai bawah ya, teman-teman. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, bukan menjadi pertanyaan, yang menjadi intinya adalah kalau topik itu, kalau teman-teman yang ditanyakan topik, itu harus memuat kedua paragraf tersebut. Dan kalau kita baca ulang nih, di dalam teks ini kan paragraf satunya itu, di sini tuh membahas perihal kata keringat. Sebagian orang pernah mengecap keringat. Jadi pengertiannya kan di sini ada lebih ke pengertiannya. Karena kalau sebelum-sebelumnya itu lebih ke intermezzo dulu nggak sih, pengenalan dulu aja gitu, itu mah basa-basi gitu. Dan pada intinya di sini adalah definisi dari kalimat. Terus selain itu di sini juga ada yang setelah membahas definisi, di paragraf 2 ini, dia memberikan penjelasan tentang keringat ini sebagian besar diproduksi oleh kelenjar ekrin. Dan di sini itu masih membahas perihal diproduksi juga, teman-teman ya. Artinya, ada kata mengandung, tetapi coba dilihat kembali, keringat dari kelenjar ekrin mengandung lalalala. Nah, kalau seperti itu, berarti yang dibahas itu bukan lagi bukan hanya perihal kandungan gitu, karena si kandungan itu dia udah masuk nih ke dalam pembahasan produksi. Makanya jawaban yang tepatnya itu B gitu, teman-teman. Bisa dipahami penjelasan? Kira-kira bisa ya. Jadi memang itu harus memuat kedua paragraf atau berapapun itu paragrafnya, memang harus dimuat di pokoknya. Harus kan juga, jangan sampai kan ketika teman-teman baca mungkin di sini itu di bagian akhir-akhir nih, di bagian akhir sini tuh kan pembahasannya memang tentang kandungan ya, tapi ternyata bukan itu loh yang dibahasnya gitu, bukan itu inti yang dibahasnya. Oke, lanjut kita ke nomor 2. Berdasarkan informasi yang didapat, teks di atas berisi tentang apa nih, teman-teman? Berisi apa? Pengetahuan. Iya, betul. Pengetahuan. Kenapa nggak fakta sih, teman-teman? Karena juga ada opini. Nggak ada data. Oke, betul. Sudah, berarti semuanya sudah paham ya. Kalau fakta itu dia harus memuat data, misalnya nih, gempa bumi terjadi di wilayah A dengan kekuatan lalalala. Nah, berarti kan itu ada data yang jelas, berarti itu berupa kalimat, berupa fakta, teman-teman ya. Kalau ini pengetahuan karena dia ada istilah memberikan edukasi kepada kita tentang kandungan yang terdapat dalam kelenjar ekrin gitu loh, yang kelenjar ekrin tersebut itu menghasilkan yang namanya keringat, gitu ya. Selanjutnya untuk nomor 3, nomor 4, 5, dan 6 ini tekstual banget sih tentunya teman-teman, jadi teman-teman cukup membaca secara cermat, kemudian mencocokkan jawaban. Jadi di sini kakak juga akan langsung membahas secara sekilas gitu ya teman-teman. Untuk nomor 3, jawabannya yang mana kira-kira? Kemarin teman-teman jawabannya masih ingat nggak sih gitu? Yang D. Yang D. dodol. Dodol apa Bandung? Dodol. Oke, dodol. Betul ya, jawabannya nomor 3, dodol. Lanjut nomor 4. Kecuali katanya nih, kandungan dalam keringat itu dihasilkan oleh kelenjar ekrin itu kecuali apa? Yodium. Oke, betul. Kan tekstual banget ya sebetulnya ini ya. Nomor 5.
Natrium. Natrium. Iya, betul. Mana nih kursornya? Nah, terus nomor 6. Lemak. Lemak, betul teman-teman. Betul kan kalau soal yang ini itu tekstual banget ya nggak sih? Jadi ini hanya teman-teman cukup mencocokkan saja dan dilihat juga teksnya segini sih sedang lah teman-teman, kategori sedang. Jadi disebut panjang juga tidak terlalu, pendek pun ya juga tidak gitu loh. Lanjut nomor 7, ini pun masih tekstual. Jawaban nomor 7 apa? Apa teman-teman? C, Kak. C. Ya, C, betul. Mana nih? C, oke. Kemudian nomor 8, gambar ini tampak sangat jelas dan nyata. Itu merujuk kepada apa sih? Planet. D, Kak. Hubble. Apa-apa? Saturnus. Ya, planet Saturnus ya. Karena di situ juga jelas banget itu tuh di kalimat 2 kan. Dan kalimat satunya itu dia membahas perihal planet Saturnus. Jadi ya otomatis yang dimaksud di gambar ini ya planet Saturnus. Pun untuk soal selanjutnya, kata lain dari planet Saturnus itu adalah planet bercincin. Memang sih di dalam teks ini tuh tidak menjelaskan bahwa planet Saturnus biasa disebut sebagai planet bercincin, tidak seperti itu. Ini memang kurang rapih sih menurut kakak ya si bentuk teksnya. Dan dia langsung saja mengganti panggilan nih di kalimat 3 menjadi planet bercincin gitu. Kan kadang kalau ada yang membacanya tidak jeli, loh kok jadi planet bercincin? Ya barangkali ada yang tidak tahu gitu maksudnya ya dengan istilah itu. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya nomor 10. Kalimat yang tidak mendukung itu terdapat pada kalimat opsi apa? Lima apa ya? 5 5 apa, Kak? 5? Oh, bukan. Apa? Kalau yang D ada kok di sini nih. Yang 5 bukan. Nomor berapa sih? Nomor 10, kita lagi bahas nomor 10. Kirain nomor 11. 10 jawabannya adalah C. C, ya betul. C ya, kalimat yang tidak mendukung isi teks karena di sini kan kalau apa ya, itu tuh jadi kayak melenceng gitu loh pembahasannya gitu, makanya dia tidak mendukung. Selanjutnya kita ke nomor 11. Nah, nomor 11 ini memang agak menarik ya teman-teman. Yang ditanyakan itu penggunaan ejaan. Kalau penggunaan ejaan, kira-kira apa saja sih yang harus teman-teman curigai? Kalau yang ditanyakan itu perihal ejaan, apa aja teman-teman? Biasanya yang teman-teman curigai dari ejaan itu apa gitu? Imbuhan, Kak. Imbuhan, boleh. Terus, apalagi? Banyak banget nih kalau ejaan tuh. Huruf kapital, tanda baca. Iya, betul. Itu siapa yang bersuara? Saya, Kak. Siapa saya teh? Di sini nggak ada namanya muncul. Fajar, Siapa? Kak. Muhammad Fajar. Oke, Jar. Oke. Terus tadi imbuhan, tanda baca, huruf miring, huruf kapital ya. Terus apa lagi? Apa lagi? Kata baku.
Kata baku. Oke. Oke, teman-teman. Udah cukup. Kalau udah berbicara kata baku itu bukan lain lagi ya. Fajar dan teman-teman. Jadi, kan teman-teman kenal dong sama yang namanya Bu Ebi, ya nggak sih? Ya, Kak. Kenal ya? Kenal. Kalau belum kenal, kebangetan teman-teman. Nah, Bu Ebi ini, dia ada 4 pembahasan. Kan namanya juga pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, ya kan? Nah, apa saja sih yang dibahas di Bu Ebi itu? 1, penggunaan huruf. Di sini tentunya ada huruf miring, huruf kapital, juga ada huruf tebal, ya kan? Kemudian ada penggunaan tanda baca, teman-teman. Tanda baca tuh ada banyak banget kan, titik koma, titik 2, tanda kurung siku, petik tunggal, elipsis, tanda pisah, tanda hubung, dan teman-temannya lagi. Nah, itu perlu teman-teman perhatikan. Kemudian yang ketiga adalah penulisan kata. Penulisan kata ini berhubungan dengan penulisan angka, penulisan kata sandang, terus ada juga gabungan kata. Gabungan kata tuh misalnya kayak meja hijau, terus itu kata yang digabung gitu. Itu pembahasan perihal penulisan kata. Kan kalau terima kasih juga penulisannya dipisah, teman-teman, ya, tidak disatukan. Selain itu, ini masih banyak lagi juga, teman-teman, ya. Selain itu, yang keempat ada penulisan unsur serapan. Di dalam PUEB itu dibahas penulisan unsur serapan. Misalnya nih, kata ashar kan kita biasanya taunya gini ya. Padahal ini tuh salah. Yang seharusnya adalah ashar. Gitu, ya kan? Nah, lalu kalau seperti ini, tentunya ketika yang ditanyakannya itu ejaan, ya, teman-teman harus mencurigai ini gitu. Tetapi ada juga yang memberikan kejelasan. Misalnya nih di soal ini dia memberikan kejelasan bahwa ada kata penggunaan. Berarti Pak, kalau penggunaan ejaan ya berarti kita fokus kepada 2 poin ini nih, nomor 1 dan juga nomor 2 ini, teman-teman. Apakah itu penggunaan huruf miring, kapital, tebal, atau penggunaan tanda baca. Lalu kalau seperti itu, untuk soal nomor 11 ini kalimat mana sih yang terdapat kesalahan penggunaan ejaan? Kalimat mana, teman-teman? Yuk, coba dilihat lagi. Kira-kira kalimat mana, kalimat nomor berapa? Assalamualaikum. 1 bukan, Kak? Oke, 1 pada apa kesalahannya? Antariksa. Antariksa. Oke, kita keep dulu jawabannya. Ada jawaban lain nggak? Coba. Apa? Kalimat 3, Kak. Kalimat 3 pada kata apa? Bumi. Bumi, kenapa sama bumi? Harusnya kapital, kan? Oke, kita keep lagi. Jawabannya ada lagi nggak? Di sini masih ada. Enggak deh, kata aku masih ada yang kayak gitu. Boleh. Ayo, siapa teman-teman? Keluarin aja biar
teman-teman benar-benar paham gitu maksudnya. Apa? Tadi yang jawab antariksa siapa? Rina, Kak. Oh, Rina, oke. Terus yang jawab bumi siapa? Kita sambil lihat deh mukanya. Fajar, Kak. Oh, Fajar. Rina sama Fajar aman. Coba yang lain berarti ada Keis, Cana, apa Kana dibacanya? Cana aja lah ya biar lucu. Sultan, Riva, Laili, Yayat, siapa lagi tuh? Masih banyak tuh yang belum ya. Gimana? Apa nih kesalahannya teman-teman? Halo ya Robun. Ayo diperhatikan lagi. Kesalahannya ada di kalimat berapa menurut pendapat teman-teman selain dari kata Fajar sama Rina tadi? Kalimat 3, Kak, di Juni. Juni bukannya J-nya besar ya? Oke, sip. Makasih Keis. Kita keep lagi jawabannya. Ada lagi nggak jawabannya? Oh, Yayak jaringannya jelek. Oke, nggak apa-apa ya, Yak. Semoga masih bisa struggle ya dengan koneksi yang tidak terlalu bersahabat. Oke, ada yang lagi atau aman? Oke, kita ada chat bentar. Chat dari siapa tuh? Halo, teman-teman suara Teteh ada nggak ke teman-teman yang lain selain Ada, ke Dila. Yayak? Ada, Kak. Oh ada, berarti ini jaringan Yayak berarti ya. Yayak semoga bisa jaringan yang bagus ya. Oke, kalau kayak gitu kita mulai. Kalau gitu, kalau nggak ada jawaban lain kita mulai bahas ya. Begini, ini sebetulnya kakak sudah mengerucutkan ya teman-teman ya. Ke teman-teman itu bahwa di soal aja ini ada kata penggunaan. Nah, tadi ada yang jawab antariksa. Coba tadi kalau pendapat teman-teman yang lain penulisan antariksa itu udah benar atau belum sih sebetulnya? Gimana? Nah, kan gini ya teman-teman. Kita mengenal yang namanya kita mengenal yang namanya ini. Sebentar. Kita ke bawah lagi. Ya Tuhan Karim Tuhibul. Nih, kita mengenal yang namanya bentuk terikat. Ya nggak sih? Kenal dong sama istilah bentuk terikat. Bentuk terikat itu wujudnya banyak banget. Di antaranya ada non, kemudian ada pra, ada pasca, ada tuna, dan salah satunya juga ada antar. Dan ini masih banyak lagi bentuk terikat lainnya. Nah, kalau seperti itu, karena coba dilihat lagi, di sini kan ada tanda hubung ya. Tanda hubung di sini kan juga sama kan, kayak penulisan imbuhan juga kalau belum ada katanya ini akan seperti ini penulisannya. Ber, me, di, terus ber lagi, gitu, dan lain-lain gitu. Artinya di situ dia tuh butuh kata yang bisa menempel pada imbuhan ini, ya kan? Dan juga sama pada bentuk terikat yang ini, itu dia butuh kata yang menempel penulisannya dengan bentuk terikat tersebut. Jadi, penulisan antariksa ini pun, ini tidak bermasalah sebetulnya, ini sudah betul. Penulisan bentuk terikat akan muncul
tanda hubung ketika kata setelahnya itu diawali oleh huruf kapital. Misalnya, non, gini, bentar. Non, apa ya, ATM. Nah, ini penulisannya akan seperti itu. Tapi lain halnya lagi kalau yang dihadirkan itu non tunai. Nah, ini penulisannya akan seperti ini. Sampai sini paham nggak teman-teman? Kira-kira gimana? Kenapa penulisan antara non ATM dengan non tunai bisa beda, Kak? Oke, coba perhatikan. Non itu kan tadi di sini bentuk terikat ya. Artinya dia itu memang penulisannya harus disatukan dengan kata setelahnya. Terus pengecualian untuk kata kata setelahnya itu diawali oleh huruf kapital, maka di sini harus ada tanda hubung untuk menjadi pemisah agar ada jaraknya gitu yang memisahkan bahwa ini loh perbedaannya gitu. Memang kekhususan di PUEB itu seperti itu, penulisan antara non tunai itu disatukan karena dia itu semuanya huruf kecil, dan untuk non ATM karena ATM-nya itu huruf kapital, berarti itu harus hadir tanda hubung penggunaannya. Gitu ya teman-teman. Untuk memudahkan melihat mungkin maksudnya ya. Nanti kan takutnya kalau disatukan mungkin menjadi nonatem. Nonatem mungkin dibaca menjadi satu gitu. Padahal ATM ini kan di sini merupakan singkatan, atau misalnya lagi nih non-Islam, penulisan non-Islam pun juga sama. Ini I-nya kapital. Kenapa I-nya kapital? Karena Islam itu kan merupakan nama agama gitu, dan itu memang perlu ditulis dengan huruf kapital. Jadi penulisannya hadir tanda hubung. Gitu, sampai sini paham nggak teman-teman? Paham teh? Oke, sip. Yayak sudah aman jaringannya? Sudah teh lumayan. Oke, alhamdulillah meskipun lumayan ya, semoga masih bisa menyimak ya. Oke. Amin. Kita lanjutkan. Tadi pendapat dari Fajar adalah pada kalimat 3 pada bumi ini perlu ditulis kapital. Sejatinya memang perlu. Ini sama juga kan dengan penulisan kata Saturnus, nama planet gitu. Dia perlu ditulis bumi. Dan tadi juga ada jawaban masih di kalimat 3. Mana kursornya ya Tuhan, ya Robi. Itu pada kata Juni. Dan itu pun perlu ditulis kapital karena itu merupakan nama bulan. Jadi ini sudah mengerucut kepada poin 1 ya teman-teman, yang ini ya, penggunaan huruf berarti penggunaan huruf kapital. Jadi jawaban yang tepat itu ada pada kalimat 3, teman-teman. Gitu ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi kalau kesalahan ejaan tuh kalau nggak ada kata penggunaan atau penulisan, berarti teman-teman harus mencurigai keempat poin ini. Gitu. Lanjut ya. Kalimat yang penggunaan diksinya tidak tepat adalah, di sini udah ada kata ditangkap. Jadi yang salah itu terdapat pada kata diambil katanya teman-teman. Yang seharusnya katanya itu diubah menjadi ditangkap. Mungkin kalau sepemahaman kakak ya dari sudut pandang si pembuat itu, kalau diambil tuh mungkin istilahnya begini. Ini sudah ada wujud foto. Nah, sudah ada wujud foto Saturnus nih misalnya. Dan ini disimpan di sebuah meja.
ambil gitu. Jadi maka diambil tuh foto stabil gitu. Nah, tapi kalau ditangkap berarti dalam artian foto Saturnus tuh ditangkap dari fenomena di alam, makanya seharusnya penggunaan diksinya itu ditangkap. Tapi kakak juga jujur masih belum paham betul ya maksudnya itu seperti apa. Cuman mungkin dari segi makna yang bisa kakak sampaikan kepada teman-teman atas pemahaman kakak yang apa adanya itu seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sampai sini kita lanjutkan ya. Atau ada yang mau bertanya dulu, boleh? Gimana? Maaf Kak, itu tadi Hana nanya Kak. Apa nanya apa? Sebentar. Makasih. Oke, sama-sama. Kak, bukannya antariksa merupakan suatu nama Kak, bukan bentuk terikat. Antariksa. Iya ya, antariksa. Mana bentar. Oh, iya teman-teman. Maaf ya, kakak tidak fokus. Antariksa. Jadi tadi mikirnya antariksa, tapi kan nggak ada antariksa. Iya betul. Sebuah nama. Berarti kalau seperti itu, antariksa apakah dia suatu nama yang istilahnya nama diri bukan sih antariksa itu? Antariksa. Bukan loh teman-teman. Dia bukan nama diri juga kan. Dan kalau yang tadi yang Rina ya. Rina yang penulisan antariksa itu harusnya apa Rin maksudnya? Apakah menggunakan huruf kapital atau apa? Penggunaan huruf kapitalnya Kak. Oh, huruf kapitalnya. Nah, berarti kalau seperti itu, berarti kakak yang salah ya teman-teman ya. Kakak yang salah ya, maaf ya tidak fokus ya. Nah, berarti di sini apakah antariksanya perlu kapital atau tidak? Menurut kakak ini tidak, karena antariksa itu dia bukan nama diri kayak planet Saturnus tuh di sini. Planet Saturnus ini tuh bagian dari alam gitu nggak sih? Dan dia tuh luas kan, berarti menandakan ibaratnya kalau di suatu rumah mungkin ya, kalau di suatu rumah tuh dia tuh lingkungannya gitu loh. Nah, itulah yang kita ibaratkan antariksa. Makanya kenapa antariksa itu tidak digunakan huruf kapital. Begitu. Bisa dipahami nggak penjelasannya? Makanya kenapa dia nggak kapital? Gimana teman-teman? Menurut saya sih gini Kak, jadi satu gitu loh. Tahu nggak? Apanya jadi satu? Jadi ada nama nih, ada nama teleskop yang namanya itu antariksa Hubble. Menurut saya gitu sih. Atau gimana sih nggak tahu sih. Oh, dia juga tidak kapital. Oh, kalau maksudnya lebih nyatu ke teleskop antariksa Hubble, gitu ya? Karena Ya, si teleskop kenapa dia kapital? Pertama dia ada di awal kalimat. Antariksa dia nggak kapital karena dia itu bukan nama diri dari teleskop antariksa Hubble, gitu loh. Jadi Hubble-nya mungkin nama, mungkin ya. Nah, tetapi di sini itu harusnya tuh teleskop antariksa Hubble memotret kan teleskop antariksa bendanya kan, teleskop antariksa tuh bendanya, teleskop antariksa si Hubble memotret gambar terbaru dari planet Saturnus. Jadi Hubble-nya tuh nama, makanya si antariksa ini bukan istilahnya nama diri dari teleskop antariksa Hubble. Gitu paling teman-teman yang kakak pahami. Gimana menurut pendapat teman-teman yuk?
Karena aneh juga sih teman-teman kalau di situ penggunaannya itu jadi teleskop antariksa Hubble dia jadi satu kesatuan. Memang menjadi satu kesatuan, tapi itu bukan berarti dia menjadi nama diri gitu. Makanya antariksanya nggak kapital. Gitu paling teman-teman. Gimana coba boleh ya berikan pendapat teman-teman? Halo? Ini nggak ada yang mau bersuara nih lagi. Tadi yang memberikan pendapatnya. Gimana? Cana gimana Cana? Kana kok Cana? Kana kan? terakhir. Gimana kan? Agak gimana ya? Agak masih belum berterima gitu ya kali ya maksudnya ya. Ya kalau saya sih masih gimana ya? Masih agak ambigu gitu loh. Kalau teman-teman yang lain gimana? Masih bingung, Iya, Kak. Kak. Masih kayak mana sih yang benar, mana sih yang salah kira-kiranya gitu. Menurut kita benar, tapi di soal sebenarnya salah gitu. Oke, paham. Jangankan teman-teman, saya juga jadi bingung ini. Oke, teman-teman. Gini deh pahaminya, kan biasanya penggunaan huruf kapital itu digunakan untuk yang berbau nama diri. Ya, ini kita coba pahami aja dari sudut pandang pembuat soal ya. Terus, kenapa sih si kalimat satu nggak disalahin si kata antariksanya? Karena antariksa ini dia itu, tapi kalau kita baca lagi, apakah memang nama teleskop itu teleskop antariksa Hubble, teman-teman? Pertanyaannya itu, apakah itu teleskop antariksa Hubble? Namanya berupa nama. Kalau setahu saya sih namanya tuh cuman teleskop Hubble gitu. Oke. Menarik juga ya teman-teman. Mungkin antariksa di situ karena dia bukan bagian dari nama teleskop kali teman-teman, dan itu hanya bentuk penyisipan saja kali ya. Tapi kalau untuk misalnya nih, kalau memang antariksa itu dia bagian dari nama si teleskop, artinya penamaan gitu ya, penamaan teleskopnya, artinya dia memang harusnya tuh kapital. Tetapi kalau dia bukan bagian dari nama antariksa itu, ya berarti dia tidak kapital. Itu aja paling teman-teman. Paham nggak kalau kita simpulkannya kayak gitu? Karena kakak juga nggak tahu ya maksud dari ini tuh, kalau tadi pendapat siapa tuh yang bilang bahwa namanya itu sebetulnya teleskop Hubble. Ya kalau namanya memang teleskop Hubble, ya sebetulnya berarti tidak ada permasalahan. Cuman kehadiran antariksa ini bisa jadi itu tuh hanya disisipkan saja gitu. Gimana teman-teman? Apakah makin bingung, makin pusing? Udah nangkep sih Kak, udah agak nangkep sih. Agak bisa ya teman-teman ya. Jadi memang Iya, Kak. takutnya antariksa itu tuh emang sekedar tambahan gitu, dan akhirnya itu yang membuat rancu kalimat itu. Ini jadinya muter-muter terus, ya Allah maaf ya teman-teman ya. Jadi pokoknya kalau jawaban yang tepatnya itu penulisan bumi dengan Juni. Itu harus kapital. Ya. Tapi sekali lagi kalau antariksa itu bagian dari hal kan berarti enggak boleh. Itu di sini aja. 13 tujuan dari program OPAL adalah apa?
Ini masih berhubungan juga dengan teks ya teman-teman, dan jawabannya itu adalah C ya. Oke. Sekarang nomor 14, kontroversi perlu diperbaiki atau tidak? Kontroversi. Memang ada makna kontroversi. Coba. Aku sih bikinnya pro kontra. Oh. Oke. Terus kalau Tidak yang perlu lain diperbaiki, Kak. tidak perlu diperbaiki. Ada yang jawaban lain lagi? Kontroversial, Kak. Coba kalau tadi di ke pro kontra gitu ya, maksudnya ya. Kalau yang tidak perlu diperbaiki, kenapa tidak perlu diperbaiki? Mau nanya dulu alasannya. Aku mau lihat dulu teksnya. Oke. Ini nih. Coba. Gimana? Gimana teman-teman? Yang tidak perlu diperbaiki, oke, kalau gitu kita keep dulu. Yang tadi jawab kontroversial, siapa? Saya, Kak. Oke. Gimana, Fajar kan karena dia langsung naik gitu. Kenapa dan kalau perlu kita perbaiki itu menjadi apa sih, Kak, perbaikannya gitu kan? Kalau perlu kita perbaiki, coba kita lihat dulu makna dari kontroversi, karena tadi sebelumnya ada yang jawab kontroversi ya. Kontroversi itu apa ya, berdampak, ini bukan setuju, kontra kontroversi itu tidak ada maknanya sih, tapi yang ada tuh justru kontravensi, dan itu tuh maknanya itu lebih ke proses persaingan. Kalau kontroversi itu tidak ada kata pengecoh saja, bisa jadi teman-teman juga khawatirnya terdengar jawabnya kontra gitu ya, bukan kontroversi. Kontra, pertanyaan kontra, makna kontra itu diri gitu loh. Kan makna itu hanya menentang, dan itu tuh sifatnya lebih ke verba gitu kan. Pertanyaan menentang, pertanyaan kalau lebih ke pertanyaan kontra, pertanyaan dalam keadaan tidak setuju. Ada teman-teman ya, maksudnya karena di situ kita lebih membutuhkan untuk memperjelas kata pertanyaan. Maka pertanyaan yang sifatnya bertentangan, maksudnya gitu. Berarti jawabannya jadi sifat pertanyaannya itu adalah sifat pertanyaan pertentangan teman-temannya. Jadi bukan ke pertanyaan kontak, kan aneh juga. Pertanyaan sifat, lebih ke sifatnya kita kan di sini sama ada. Kalau kanibal aja itu lebih ke orangnya
pahamnya nih. Nah, dibukti oleh paham itu perihal pahamnya atau perihal keadaan dimakan, itu kita perlu menggunakan kata kanibalisme. Ya betul. Seperti itu. Terus nyinggung lagi nih. Ini cepet aja ya. Di sini memang jawaban yang tepatnya adalah jadi itu salah gitu kan. Yang tadinya itu katanya itu kata nomina, kontroversi dengan kanibal, perlu kita ubah menjadi apa ya nyebutnya tuh kata sifat. Berarti kan kita sesuaikan dengan konteksnya, penggunaan sidik yang salahnya. Kenapa tidak istilah? Kalau penggunaan kesalahan istilah itu biasanya berhubungan dengan nama ilmiah. Misal, ada nama ilmiah dari tumbuhan tuh suka ada ya, mohon maaf ya kakak nggak tahu juga namanya. Jadi biasanya kan ada nama tumbuhan A, nama istilahnya tuh apa? Nama latinnya mungkin bahasa kalian tuh. Nama ilmiah. Nah, itu baru nanti kalau misalnya di belakang itu kan suka ada yang ditukar-tukar atau katanya salah, berarti di situ barulah muncul yang namanya kesalahan dalam penggunaan istilah. Itu teman-teman ya. Yang mau ditanyakan dulu? Aman. 1, 2, 2 detik. Oke, aman. Udah diwakilkan oleh Rina juga. Ini kata tabu itu diganti dengan kata larangan ya. Dengan kata larangan. Terus lanjut nomor 18, kalimat yang tidak efektif berdasarkan paragraf di atas adalah kalimat berapa? Yang mana? Yang mana teman-teman kalimatnya? Yang B, Kak. Kenapa dengan B? Karena ya kata konsisten meningkat secara konsisten kayak gimana gitu, Kak. Jadi kayak kurang pas. Kalau saya A, Kak. Oke, yang B sip. Kita keep jawabannya. Yang A, siapa yang jawab? Kalau saya A, kenapa sama kalimat A? Kemarin gimana ya? Gimana? Menurut aku C, Kak. Oke, guys. Siap. Gimana tadi yang mau jawab duluan yang A? Kontroversi, maybe. Yang seharusnya? Bentar. Aku lupa. Oke. Karena silakan berpikir dulu. Keis dulu deh tadi yang udah semangat banget. C, kenapa sama C, Keis? Yang C aku agak kurang itu, Kak. Yang kepaksa itu menurut aku kurang efektif penggunaan kata kepaksa. Oke. Siap. Makasih, Keis. Kan gimana kan jadinya kan opsi A kan kamu masih mau mempertahankan dia? Ya, masih A. Kenapa tadi? Kenapa? Ayo, pas. Oke, udah dulu aja ya kan ya. Oke, sebelumnya nih ini soal juga kakak kurang setuju dengan jawabannya karena tetap ambigu dari opsi yang kan. Kalau opsi A itu adalah jawaban yang betul berdasarkan kunci jawaban. Kesalahannya pada opsi A ini katanya kontroversi yang seharusnya diubah menjadi kontroversial.
sebelum kita membahas pada soal nomor 18 ini, kakak ingin menyampaikan secara singkat dulu, sebetulnya kalau berhubungan dengan kalimat efektif, teman-teman harus mengetahui dulu syarat dari kalimat efektif kan. Jadi, kalau pertanyaannya kalimat efektif, ya teman-teman cukup berfokus pada syarat dari kalimat efektif itu. Syaratnya yang teman-teman ketahui apa sih dari kalimat efektif? Satu subjek, satu predikat ya, Kak? Betul, itu satu. Terus, ada lagi? Apa lagi? Apa lagi? Kalimat efektif? Kita tulis ya. Tadi, yang satu subjek, satu predikat itu kita sebut sebagai struktur jelas. Minimalnya itu ada S dan P. Boleh ada 2S, ada 2P, asalkan kalimat itu merupakan kalimat majemuk bertingkat atau kalimat majemuk setara gitu. Tapi kalau kalimatnya kalimat tunggal ya tidak diperbolehkan ada 2 subjek atau 2 predikat. Nah, selain itu juga syarat dari kalimat efektif itu ada kehematan teman-teman ya. Mungkin teman-teman juga udah sering dengar dong. Misalnya nih, para siswa-siswa, nah itu kan udah boros ya. Para maknanya aja udah jamak, tambah mahasiswa diulang gitu. Artinya kalau kata itu diulang yang menandakan juga dia itu jamak, ya kan, atau banyak gitu. Itu tidak boleh ada dalam kalimat efektif. Selanjutnya yang ketiga adalah ambigu. Kesejajaran. Oh iya, tadi ada yang bilang juga ambigu. Tidak ambigu ya. Dan di sini juga ada kelogisan. Kalau kesejajaran itu, misalnya nih teman-teman, ada suatu kalimat, terlihat tidak tulisan kakak? Masih terlihat ya? Terlihat. Oke. Mencegah lebih baik daripada pengobatan. Kesalahannya yang hadir di sini adalah ini kan peng. Kalau depannya ini meng. Nah, ini mereka tuh tidak sejajar, maka perlu kita ubah salah satunya. Misalnya yang diubah tuh yang akhir, mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, itu baru kalimat ini dikatakan sejajar. Gitu, teman-teman. Terus selanjutnya tidak ambigu. Tidak ambigu itu ya jelas kalimatnya dia perlu jelas. Misalnya nih, kakak punya kalimat. Apa yang kalian pahami dari kalimat ini? Coba dilihat. Jadi ada 2 arti, Kak. Nah, itu. Ini kan berarti kalau seperti itu kalimatnya ambigu kan? Ada banyak, enggak 2 juga sih. Ini tergantung penekanan kalian membacanya itu di mana. Kucing makan, 1 ya. Tikus mati di dapur. Berarti ada 2 kejadian yang berbeda. 2. Kucing makan tikus, mati di dapur. Berarti yang mati si kucingnya. Enggak sih? Yang ketiga, kucing makan tikus mati itu dimakan kucing ibaratnya di dapur kejadiannya. Atau apa lagi ya? Kucing makan tikus mati di dapur. Intinya ini banyak banget gitu loh si maknanya ya teman-teman ya. Maka jelas kalimat ini itu jelas salah gitu karena ini merupakan kalimat yang ambigu. Selanjutnya kalau kelogisan, kalau kakak punya kalimat
Ini, apa yang teman-teman pahami dari kalimat ini? Teman-teman, dari kalimat 5 apa yang teman-teman pahami? Kalimat 5. Yang Dari membawa syarat HP 5. harap dimatikan. Apa-apa gimana kan? Orang yang membawa HP dibunuh. Nah, orangnya ya kan, bukan HP-nya. Makanya kalimat ini kita sebut juga sebagai kalimat yang tidak logis gitu, teman-teman. Nah, balik lagi ke soal ini prinsip dasar yang harus teman-teman pahami perihal kalimat efektif ya. Terus kalau kayak gitu Kak, kalau ada kata yang nggak baku di dalam kalimat, itu masuk nggak sih ke kalimat efektif? Jawabannya tidak. Tidak, teman-teman. Kalau ada misalnya nih, taruhlah ini ya, kita ambil kasusnya kalimat A. Minggu lalu ilmuwan perilaku Magnus ini, si Magnusnya tuh misalnya ya, M-nya tuh kecil. Apakah itu bisa dikatakan kalimat itu tidak efektif? Jawabannya tidak. Karena itu tidak berpengaruh kepada syarat dari kalimat efektif yang ini. Gitu ya. Itu mah urusannya perihal kalimat baku atau ejaan juga bisa. Nah, lain halnya lagi, kalau di sini pertanyaannya perihal kalimat baku, maka teman-teman itu perlu mencurigainya itu syarat kalimat efektif yang ini, ya kan? Ditambah apa nih? Ditambahnya itu sama ejaan kalau di sini tuh. Gitu, tambah ejaan. Jadi syarat kalimat efektif plus ejaan itu baru pertanyaan seputar kalimat baku, teman-teman. Gitu ya. Lalu sekarang kita cek lagi di sini nih. Kalau berdasarkan analisis struktur, ilmuwan perilaku di sini juga sebetulnya butuh koma, teman-teman ya, untuk memberikan keterangan aposisi atau keterangan tambahan. Magnus Soderlund, Sunda aja lah teman-teman ya, Soderlund, melontarkan, ini kan berarti dia menjadi subjek tuh si Magnus tuh. Melontarkan itu jelas menjadi predikat kan. Kemudian pertanyaan kontroversi itu seharusnya objek kan. Nah, kalau kontroversi diubah menjadi kontroversial, itu seharusnya pertanyaannya bukan perihal kalimat tidak efektif, tapi perihal kalimat tidak baku. Itu seharusnya ya, kalau alasannya seperti itu. Karena menurut kakak, kalimat A ini ya baik-baik saja dari segi struktur, kehematan, kesejajaran, ketidakambiguan pun kelogisan. Terus, kalau kita cek lagi nih, opsi B, saat ini kan keterangan ya, suhu bumi, subjek, meningkat, predikat. Secara konsisten itu keterangan, karena ada kata secara, ya kan? Artinya kalimat ini juga tidak apa-apa, konsisten di sini kenapa harus dipertanyakan gitu. Ya artinya dia meningkatnya itu konsisten, misalnya meningkatnya itu misalnya hari Senin itu meningkat 2 derajat misalnya. Terus hari Selasa juga naiknya tuh 2 derajat lagi. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, itu tetap di angka 2 gitu peningkatannya. Artinya itulah yang disebut sebagai peningkatannya itu secara konsisten. Gitu teman-teman ya. Nah, terus lagi di sini di opsi C justru yang menjadi permasalahan bagi kakak itu di opsi C. Secara struktur juga ini apa ya teman-teman? Salah. Pertama, hal itu sebagai subjek menyebabkan itu predikat makanan atau hasil pertanian itu objek ada menjadi itu predikat lagi. Artinya di sini ada apa? 2 predikat. Nah, kan itu berarti tidak boleh teman-teman ya dalam syarat kalimat efektif. Gitu.
Terus kalau mau lagi berbicara perihal tanda baca, ini akan berhubungan dengan kalimat tidak baku. Ada yang salah juga di sini. Masa sebelum kata sehingga dia hadir koma, itu jelas salah juga sebetulnya. Ya, sebelum sehingga kan tidak boleh ada koma, teman-teman. Terus berarti kalau kayak gitu, Kak, kata kepaksa di sini berarti nggak bermasalah. Tidak bermasalah kalau pertanyaannya kalimat efektif. Karena itu tidak memengaruhi apapun, ya. Tidak memengaruhi syarat kalimat efektif yang manapun. Terus selanjutnya lagi nih, kalau opsi D, sejauh ini serangga seperti jangkrik di sini juga sebetulnya penulisannya kurang tepat juga. Tidak ada koma juga, tapi itu juga tidak akan berpengaruh sih terhadap kalimat efektif. Cuman kalau dari segi struktur, serangga kan sebagai subjek, menjadi itu predikat, jawaban itu pelengkap, berarti kalimat ini dari segi struktur aman, dan dari syarat nomor 2, 3, 4, ataupun 5 juga aman. Selanjutnya lagi, yang di sini, ya untuk opsi E juga aman sih ya, ide itu kan subjek, untuk menggunakan perilaku kanibalisme itu kan keterangan nih sampai kanibalisme. Ada kata sebagai juga, sebagai pemenuh nutrisi itu keterangan juga. Bukanlah itu predikat pertama kali dilontarkan. Di sini ada predikat lagi. Jadi bermasalah juga sih kadang sebetulnya untuk yang opsi E ini karena predikatnya menjadi ganda juga. Nah, gitu. Jadi di sini kakak tidak ada jawaban yang tepat kalau versi kakak ya teman-teman ya. Karena ternyata opsinya aja ada 2 jawaban yang tidak memenuhi syarat kalimat efektif. Justru kalau untuk opsi A tuh baik-baik saja, itu hanya dari penggunaan kata. Berarti itu kan tidak ada hubungannya dengan kalimat efektif. Nah, ini kan sama nih nomor 18 dengan nomor 19. Baru tadi yang menjawab kepaksa nih di soal nomor 19 ini, baru ini terpakai. Jawabannya adalah C. Yang seharusnya kan kepaksa itu diubah menjadi Terpaksa. Terpaksa gitu. Teman-teman bisa diikuti nggak penjelasan kakak? Bisa, Kak. Bisa ya. Meskipun di sininya agak-agak belibet di bagian nomor 18 tadi pas pembahasan, tapi mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman ya. Karena memang sebetulnya kalau kalimat efektif itu, ya pokoknya kakak tuh berpatokan pertanyaan kalimat efektif, kita harus memegang prinsip syarat kalimat efektif gitu. Bukan lagi perihal penggunaan kata dari kata nomina, dia harusnya kita menggunakan kata adjektiva, tidak seperti itu. Atau penggunaan tanda koma, bukan. Itu mah berhubungannya nanti akan dengan kalimat baku. Terus tanda koma itu diperhatiin juga nggak sih, Kak, tanda baca? Jawabannya antara iya dan tidak. Tergantung. Misalnya nih, pada kalimat yang tadi sudah kita bahas nih, kucing makan tikus mati di dapur, ini butuh tanda koma untuk melogiskan kalimat. Gitu ya. Tapi kalau kasusnya kayak di opsi C ini nih teman-teman, yang koma sebelum sehingga, ini tidak perlu diperhatikan dalam kalimat efektif. Kalau seperti ini akan berhubungannya dengan kalimat baku. Bisa dipahami perbedaannya? Bisa diulangi lagi, Kak? Oke. Tanda baca itu tidak semuanya masuk ke dalam kalimat efektif. Yang masuk ke dalam kalimat efektif itu apabila kasusnya ada pada ini nih, yang kakak bold. Ini nih, yang kucing makan tikus mati di dapur. Ini kita perlu tanda baca koma untuk untuk
menjadikan kalimat itu tidak banyak maknanya. Misal kita ubah deh kalimatnya ini, kucing makan, tikus mati di dapur. Nah, ini baru kalimatnya berhubungan dengan kalimat efektif. Ini diperlukan tanda koma agar kalimatnya tidak ambigu. Itu satu. Kemudian, koma itu tidak perlu diperhatikan dalam kalimat efektif apabila kasusnya ada pada opsi C ini nih, teman-teman. Dari koma yang sebelum kata sehingga yang ini nih. Nah, itu tidak perlu kita perhatikan dalam kalimat efektif. Tapi kita perlu memperhatikannya ketika itu pertanyaannya kalimat baku. Bisa dipahami nggak? Bisa. Bisa ya? Bisa. Bisa. Oke. Pada Karena intinya kan kan, itu mah ejaan. Gimana? pada intinya kan untuk kalimat efektif itu tidak memperhatikan kata baku atau di PUBI gitu kan, Kak? Iya, betul banget, betul. Ya, aku suka bingung itu sih yang kalimat efektif, yang agak sulit bandinginnya sih. Nah, memang sebetulnya seperti itu, tapi teman-teman jangan heran juga karena kakak lihat-lihat juga ya di beberapa soal TO juga itu masih banyak yang apa ya istilahnya tuh dibolak-balik, dicampurkan gitu. Itu masih banyak juga, jadi jangan kaget juga. Tapi insya Allah untuk soal UTBK sepertinya itu tidak akan seperti itu, karena kan itu udah pandangan dari beberapa ahli juga gitu kan. Jadi insya Allah antara kalimat efektif itu tidak akan bercampur dengan yang namanya ejaan gitu. Selagi dia tidak membuat kalimat itu menjadi menjadi ambigu. Itu ya teman-teman ya. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut? Acara itu Kan suaranya tapi itu putus-putus kan? nggak usah diperhatikan ya, Kak. Waktunya mungkin teh 2 menit lagi. Sekarang sampai 11.30 ya? Iya lupa, maaf. Oke. Gimana kan tadi kan terakhir boleh? Kan? Aman ya? Jadi intinya teman-teman kesimpulannya pokoknya kalau yang memperhatikan ejaan, tadi ini mengulang juga ya kata Kana. Kalau yang memperhatikan ejaan, itu teman-teman fokus kepada kalimat baku. Kalau pertanyaannya kalimat efektif, teman-teman fokusnya kepada syarat dari kalimat efektif yang ini saja. Gitu ya, paling. Tuh teman-teman, karena ini 1 menit lagi, mungkin pembahasan kali ini dicukupkan sekian kali teman-teman ya. Nomor 19 juga sudah kita bahas, karena ini juga pertanyaan penggunaan kata yang tidak baku. Nah, ini baru kata kepaksa yang harus diubah menjadi terpaksa. Dan untuk soal nomor 20, ini jawabannya adalah, sebentar, C, laboratorium. Nah, paling untuk hari ini kita hanya bisa membahas PBM saja, teman-temannya. PPU-nya boleh nanti teman-teman kaji lagi. Mudah-mudahan sih hasilnya juga baik-baik saja, aman-aman saja. Karena waktunya 1 menit lagi, mungkin kakak akan tutup saja. Sebelum ditutup, ada mau pertanyaan untuk terakhir kalinya? Dalam hitungan 5 detik, 1, 2, 3. 3. 3 apa? 4, 5. Oke, 5 detik sudah berlalu. Udah 30, 11.30 juga. Baiklah teman-teman. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangan dari pembelajaran kita kali ini. Juga tadi makasih juga koreksiannya teman-teman yang si masalah antariksa itu. Kita sama-sama belajar juga. Mudah-mudahan diskusi kita kali ini ada manfaatnya dan ada hal yang bisa teman-teman dapatkan hal baru juga atau menambah hal baru juga. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa banyak minum air putih.
Asik, diperhatiin ya. Sekian dari kakak. Kakak kembalikan kepada Teh Hani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Kak. Terima kasih. Sebentar ya, ini ada 10 orang ya seharusnya. Nah, benar nggak ya? Ini ada Hana, absen dulu ya. Hana, Dila, Keis, Laili, Fajar, Rifa, Rina, Siti, Siti nggak ada. Sultan, Yayak. Ada yang belum disebut? Tes. Cynthia Kak. Oh, Cynthia. Oke, alhamdulillah ya, barusan kita telah belajar bahasa Indonesia dari TPI di TPS. Nah, mungkin untuk sesi 2 sampai sini ya, nanti kalian jam 1 dilanjutkan ke Persebaya, video yang akan saya share. Nah, seharusnya 2:30 itu ada ini ya, ada konsultasi akademik 2:30 sampai jam 3. Kemarin, kemarin saya belum nyiap. Jadi nanti jam 2:30 ini kita saya akan membuka link Zoom, nanti kalian masuk. Jadi nanti kita akan share apapun itu. Kayak kemarin malam ya. Oke, apapun baik itu guru ataupun nanti sesinya ingin ditambah ataupun sesinya mau dikurangin, nanti kita diskusi di sana. Biar nanti aspirasi dari teman-teman, aspirasi dari adik-adik semua saya sampaikan ke koordinator akademik. Seperti itu. Oke, ada yang tanyakan? Udah ada cukup? Tes. Mungkin cukup sekian sesi pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.